Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan masih banyaknya orang Indonesia yang melakukan kesalahan mendasar atau kesalahan umum dalam menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya. Kita sudah merangkum ini ada 10 kesalahan umum atau 10 common mistakes yang sering diucapkan oleh orang Indonesia di kehidupan sehari-harinya. Apa saja? Kita akan bahas dari yang pertama. Ini dia yang pertama. Banyak sekali yang mengatakan join with us. Nah, ini dalam bahasa Inggris sendiri memang artinya join with us itu bisa dikatakan ini adalah ayo gabung dengan kita. Ayo kita gabung yuk, kita bersatu. Bukan bersatu kali ya, kita gabung yuk, join gitu ya. Tapi ternyata with di sini benar-benar tidak harus ada dalam frase tersebut. Sehingga ini sebenarnya bahasa Indonesia yang ke bahasa Inggris kan artinya kan ayo gabung dengan kita. Si with ini artinya dengan tadi ya. Tapi dalam bahasa Inggris dengan hanya menggunakan kata join us saja itu sudah ada artinya yaitu gabung dengan kita. Jadi cukup tanpa harus menggunakan with. Tanpa harus menggunakan with tadi, kita sudah bisa tahu arti dari join us tadi adalah ayo gabung dengan kita. Kalau orangnya banyak, join us. Tapi kalau orangnya cuman ayo gabung sama gue deh, gue ya terlalu gaul. Ayo gabung dengan saya, itu bisa pakai join me. Cukup tanpa dengan with. That's number 1 untuk kesalahan pertama orang Indonesia dalam bahasa Inggris. Kedua, ini juga sering yang dilakukan oleh orang Indonesia terkait dengan kesalahan-kesalahan setiap harinya, yaitu mengucapkan I'm boring atau I am boring. Ini sebenarnya artinya adalah saya membosankan. Kan tidak mungkin dong ungkapan tersebut keluar dari seseorang yang sedang bosan. Karena artinya adalah mereka itu maksudnya bukan saya membosankan, tapi saya bosan. Nah, mereka sering mengucapkannya adalah I am boring atau I'm boring. Padahal yang seharusnya adalah I'm bored. Si ing-nya tidak dipakai karena ing itu untuk sesuatu yang membosankan. Kan kalau manusia biasanya jarang ada yang membosankan ya. Mungkin dari kita tidak mungkin kan ya ada yang membosankan. Jadi yang membosankan biasanya adalah keadaan, situasi, atau hal-hal. Contohnya adalah ini dia. The film is boring. Filmnya membosankan. Film apa saja sih yang membosankan? Banyak yang bisa bikin kita tidur. Apalagi yang membosankan misalnya adalah sebuah acara di TV atau sebuah pentas atau apalah yang memang bisa kita bosan yang dibuatnya. Jadi situasinya, kondisinya membosankan, kitanya bosan. Berarti kalimatnya menggunakan I am bored atau saya bosan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini nih yang sering juga dilakukan oleh orang Indonesia, yaitu memberikan semangat kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada koleganya, tapi dengan frase yang salah, yaitu keep spirits. Nah, keep spirits di sini kan sebenarnya tidak ada sama sekali di bahasa Inggris. Keep spirits ini diciptakan oleh orang Indonesia katanya. Lalu apa kata yang tepat untuk memberikan semangat? Ayo tetap semangat ya. Tidak dengan keep spirits. Spirits memang artinya semangat ya. Tapi dalam konteks tetap semangat, keep spirits tidak ada. Jadi kita bisa ganti dengan keep it up. Keep it up dibacanya lebih cepat, keep it up. Atau bisa menggunakan kata don't give up atau good luck atau you can do it. Jadi frase-frase ini artinya sama dengan tetap semangat ya, seperti don't give up, good luck atau you can do it, dan juga keep it up itu artinya tetap semangat. Jadi kita nanti mulai mencoba untuk memberikan semangat ke orang lain dengan menggunakan frase-frase ini. Hilangkan frase keep spirits tadi yang sudah menjamur banyak orang yang menggunakannya dan itu salah. Berikutnya setelah keep spirits adalah ini juga yang sering diucapkan oleh banyak orang Indonesia, yaitu terima kasih sebelumnya. Padahal in English
There is no thanks before. Jadi thanks before ini tidak ada di dalam bahasa Inggris. Jadi kita hapus ini before-nya ya. Jadi untuk mengucapkan terima kasih sebelumnya, kita bisa menggunakan kalimat atau frase thanks in advance ya, atau terima kasih banyak. Ini artinya terima kasih banyak, thanks in advance. Atau kalau rada sulit ini mengucapkannya, cukup saja dengan yang biasa, yaitu thank you atau thanks. Sudah cukup, tidak usah ada before-nya, karena itu tidak ada di dalam bahasa Inggris terima kasih sebelumnya. Cukup dengan 3 frase yang tadi. Berikutnya, ini sekarang musim hujan, banyak yang update status di Instastory atau WhatsApp Stories-nya. Big rain, it is big rain, hujan besar di mana-mana. Padahal big rain ini jarang, atau bahkan bukan jarang ya, memang sepertinya tidak ada nih dalam frase-frase hujan besar dalam bahasa Inggris. Jadi apa nih bahasa Inggris yang tepat untuk hujan besar? Ada juga yang mengatakan heavy rain atau hujan yang berat, bukan berat ya, hujan yang cukup besar. Tapi bila kita ingin terlihat natural seperti orang Inggris pastinya ya, kita bisa menggunakan frase it's raining cats and dogs ya. It's raining cats and dogs. Artinya hujan yang lebat. Cats and dogs di sini kenapa harus cats and dogs? Saya juga nggak tahu. Mungkin karena sering berantem cats and dogs sehingga menimbulkan suara besar sehingga hujan pun diidentikan dengan 2 binatang tersebut. Saya tidak tahu. Tapi it's raining cats and dogs artinya it is raining heavily. It is raining heavily itu artinya hujan yang sangat lebat ya. Itu untuk hujan besar atau hujan lebat. Berikutnya adalah, nah kalau kita pernah mendengar atau pernah melihat sesar ya, sempat viral beberapa waktu lalu di televisi, yang viralnya dengan mengucapkan kata keep smile dan membuat mukanya tersenyum lebar. Tapi ini cukup kurang tepat ini karena ada beberapa huruf yang tertinggal. Kalau dalam segi bahasa Inggris ya, keep smile mungkin orang-orang mengerti tetap senyum ya. Tapi untuk ungkapan bahasa Inggrisnya adalah keep smile di sini bisa diganti dengan keep smiling. Tetap senyum tapi smile-nya diganti dengan smiling. Kenapa harus seperti itu? Saya juga tidak tahu. Itu sudah dari sananya ya. Bahasa Inggrisnya adalah keep smiling, bukan keep smiling. Berikutnya adalah, nah ini nih. Pasti nanti bulan puasa banyak yang akan namanya reunian dengan buka bersama. Walaupun kita tahu ya situasi seperti ini apakah masih bisa buka bersama atau tidak. Tapi misalnya, wah saya ini akan buka bersamanya nanti di warung steak. Ini yang sering diucapkan oleh banyak orang Indonesia itu warung steak. Steak ini kan di sini bisa tongkat dan juga bisa main PS ya, steak PS. Tapi pengucapan yang benar untuk daging yang seenak ini jangan bikin orang lain tidak mood dengan salah pengucapan ya. Tolong sekali lagi nanti baca makanan daging yang seenak ini dengan bacaan yang benar, yaitu steak. Bukan stick ya, tapi steak. Sekali lagi, ini daging yang sangat enak, jangan sampai buat mood orang makan jadi tidak enak karena salah pengucapan. Jadi this is steak, not stick. Ya, jadi nanti kalau mau buka bersama sebutnya warung steak, bukan warung stick ya, karena bukan main PS di rental. Berikutnya juga ini teman-teman, ternyata ada beberapa yang harus kita perbaiki lagi karena biasanya kan kita mencuci piring, mencuci tangan di wastafel, dan ternyata wastafel itu dalam bahasa Inggris tidak ada katanya. Jadi kata yang lebih tepat untuk menggunakan tempat mencuci tangan, mencuci piring itu adalah silakan gunakan sink. Ini dia sink di sini dan ini gambarnya. Ini sink, tempat mencuci tangan, mencuci piring, atau juga ada beberapa yang mencuci muka atau gosok gigi atau ngambil air wudhu di situ orang Indonesia pasti ya. Nah ini namanya sink ya, bukan wastafel. Sekali lagi ini sink. Berikutnya setelah sink kita punya perbedaan antara fun dan juga funny. Kita suka bilang ke teman-teman, kamu lucu banget ya, you are fun. Nah, padahal fun di situ bukan artinya lucu. Fun di situ adalah kelucuan atau keseruan. Jadi kalimat yang betulnya adalah I have a lot of fun. Jadi saya punya banyak
keseruan dengan teman-teman saya. Sementara kalau mau mengucapkan dia lucu, saya lucu, kita bisa menggunakan kata funny, tambahkan N dan Y-nya, funny ya. Jadi perbedaan yang cukup mendasarnya antara fun dan juga funny bisa dilihat di sini. Fun itu when you enjoy yourself and have a good one. Sementara untuk funny adalah artinya a situation, a person, a thing that makes you laugh, yang bisa membuat kalian ketawa, lucu. Nah, itu funny disebutnya. Sementara untuk kelucuan, keseruan itu pakainya fun ya. Pakainya F ya, bukan P, pan atau funny ya. Begitu. Dan untuk yang terakhir adalah ini kata menggunakan I ask atau bertanya. Biasanya memang ask di sini adalah artinya ini menyuruh sih. I ask you to go. Saya nyuruh kamu untuk pergi. Tapi kadang juga ask kan memang dipakai untuk bertanya. Nah, orang Indonesia biasanya memakai ask itu dengan kata to. Nah, ini nih. Yang ternyata tidak boleh, haram hukumnya ketika kita menggunakan I ask to lalu orangnya. Jadi cukup saja I ask, langsung nama orangnya. I ask Lulu about something. Saya bertanya kepada Lulu tentang sesuatu. Jadi tanpa harus menggunakan to, I ask itu artinya sudah saya bertanya kepada. Jadi tidak usah memakai itu. Hilangkan to-nya, buang to-nya, cukup dengan I ask. Bukan all I ask ya, atau all I ask ya. Bisa ask, I ask, I asking, I ask. Mungkin antara British dan Americans mungkin ada sedikit perbedaan. Contohnya I ask Lulu, selesai. Ya, saya bertanya kepada Lulu. Ya. Nah, itu dia 10 common mistakes yang sering atau bahkan kita selalu mendengar orang-orang Indonesia mengucapkan mistakes atau kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kita coba rekap ya dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita punya join us, join me, join us, tanpa with. Lalu ada I'm bored untuk mengungkapkan saya bosan, bukan I'm boring, bukan membosankan. Untuk semangat, bukan keep spirits, you can use keep it up. Lalu ada juga untuk menggunakan kata terima kasih sebelumnya, thanks in advance, atau thanks atau thank you. Sementara untuk mengucapkan ini luar biasa, ada hujan yang besar sekali di luar, bisa menggunakan kata it is raining cats and dogs, hujan lebat. Atau juga tadi untuk mengucapkan tetap tersenyum ya, keep smiling. Jangan lupa untuk mengucapkan makanan terenak di dunia ini yaitu steak, bukan stick. Dan juga untuk mencuci muka, mencuci tangan, mencuci barang-barang di sink, bukan di wastafel. Dan tahu ya tadi perbedaan antara fun dan juga funny. Fun itu keseruan, funny itu lucu. Dan yang terakhir, I ask tanpa to. Itu dia 10 common mistakes yang sering diungkapkan oleh orang-orang Indonesia. Semoga kalian menjadi orang Indonesia pertama yang keluar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sudah 10 nih, kita ketemu lagi di video berikutnya, ilmu-ilmu bahasa Inggris berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.